Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, para pemerhati channel Komsos Gereja Katolik Santo Petrus Purwosari Surakarta, berkah dalam. Pada kesempatan ini, kembali saya Rita Martanti akan menghantarkan renungan Prapaskah tahun 2021. Hari ini, Sabtu 20 Maret 2021, kita berada pada pekan keempat masa Prapaskah. Sudah giatkah Anda berpantang dan berpuasa serta bermati raga? Sudah giatkah Anda melakukan aksi sosial? Jika belum, mari kita giatkan pantang dan puasa kita, serta kita giatkan juga aksi sosial. Masih banyak sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Saudara-saudara terkasih, tema renungan hari ini adalah bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari saya hantarkan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, tentu kita masih ingat saat kita mengalami sakit yang mengharuskan kita istirahat total di tempat tidur. Badan lemas tak berdaya dan pikiran pun menjadi kacau. Semua rencana yang telah tersusun rapi menjadi tertunda pelaksanaannya. Bahkan berubah menjadi kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Pengharapan menjadi begitu tipis. Keraguan akan sembuh justru seringkali merajai pikiran kita. Namun, betapa nyaman dan leganya hati kita
ketika mengetahui bahwa ada jaminan sembuh atas penyakit yang kita derita. Pengharapan untuk segera beraktivitas kembali mulai tumbuh. Dan yang paling indah adalah bahwa kekhawatiran akan penyakit yang sedang kita alami akan menggerogoti usia kita pun menjadi sirna dan serta-merta berganti dengan sebuah keyakinan baru bahwa kita akan sembuh, bahwa kita bisa melanjutkan karya dan cita-cita. Penyakit yang sedang diderita pun terasa hanya sekedar fase istirahat sejenak. Dan pikiran kita menjadi lebih santai dalam menghadapi penyakit yang sedang kita derita. Mengapa dapat berubah? Jawabannya jelas, yakni karena ada yang menjamin bahwa kita akan sembuh. Dan kita percaya akan jaminan itu. Sebab kita tahu bahwa Sang Penjamin adalah orang yang ahli perihal penyakit yang sedang kita derita. Demikian pula ketika jiwa kita sakit karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita sadar bahwa dosa yang telah kita perbuat itu akan menghantarkan kita kepada kematian abadi, pasti akan membuat hidup kita tidak tenang. Segala tindakan kita serasa dibayang-bayangi sesuatu yang buruk. Hidup menjadi tidak bebas lagi, kelam dan berat. Pada situasi seperti ini, dengarkanlah dengan hati nurani kita bahwa Tuhan Yesus hadir dan menawarkan obat yang sangat ampuh untuk dapat menghilangkan segala keresahan kita, ketidaktenangan kita, dan beban rasa bersalah kita yang berat, yakni pertobatan. Pertobatan akan menghantarkan kita menjadi manusia baru yang kembali memiliki hak-hak sebagai anak Allah. Gereja memberikan langkah-langkah seturut Injil agar sampai kepada pertobatan sejati, yakni langkah pertama adalah menyadari dengan sungguh dan rendah hati akan adanya kesalahan dalam sikap dan perilaku kita, bahwa ada yang usang yang harus diperbaharui. Langkah kedua adalah menyesali dengan sepenuh hati atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan diikuti langkah ketiga, yakni adanya niat yang bulat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Dengan tiga langkah tersebut, maka kita implementasikan langkah keempat, yakni metanoia, sebuah perubahan sikap yang nyata yang harus kita wujudkan dalam kehidupan menggereja dan hidup bermasyarakat. Karena pada hakikatnya dosa yang kita lakukan
meliputi dua aspek, yakni aspek eklesiologis dan aspek sosiologis. Artinya, dosa yang kita lakukan sesungguhnya telah melukai gereja, di mana tempat Allah bertahta, dan juga melukai sesama. Itulah sebabnya mengapa dalam gereja kita ada sakramen pengakuan dosa. Di dalam pengakuan dosa itu, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa kasih-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Hal ini selaras dengan pengalaman hidup Lewi, sang pemungut cukai. Ia sadar betul bahwa pekerjaannya sebagai pemungut cukai atau pajak banyak melukai rasa kemanusiaan masyarakat Yahudi. Pekerjaannya penuh dengan dosa. Ada rasa sesal mendalam terhadap pekerjaannya. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku," serta-merta Lewi berdiri, meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Bahkan sebagai ungkapan syukurnya atas sapaan kasih penuh pengampunan dari Tuhan Yesus, ia mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Saudara-saudara terkasih, semoga sapaan kasih penuh pengampunan dari Tuhan Yesus ini dapat membuat kita semakin berani untuk menyadari dan menyesali segala sesuatu yang salah dalam hidup kita dan berniat untuk tidak mengulanginya, sehingga pada saat Hari Raya Paskah nanti kita telah menjadi manusia yang baru kembali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.